Definisi musik kontemporer. Secara etimologi, kontemporer berasal dari kata ko dan tempo. Ko artinya bersama dan tempo artinya waktu. Jadi, seni musik kontemporer dapat diartikan sebagai seni musik yang berjalan bersamaan dengan waktu masa kini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat musik kontemporer Indonesia. Musik kontemporer di Indonesia telah berkembang sejak sebelum proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu, sang komponis Indonesia, Amir Pasaribu, hendak memperbaharui lagu tradisional Indonesia dengan menambahkan beberapa nada yang terkesan lebih dinamis. Musik kontemporer makin meluas sejak diadakannya Pekan Komponis Muda di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada tahun 1979. Pada dasarnya, musik kontemporer di Indonesia meniru budaya barat, akan tetapi yang digunakan adalah alat musik daerah setempat. Ada juga musik kontemporer kombinasi adalah perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan musik barat. Musik kontemporer dibagi menjadi 4, yaitu 1. Warna nada atau tone color. Biasanya memiliki ciri yaitu 1. Penekanan pada campuran suara. 2. Perkusinya dimainkan oleh peran utama. 2. Harmoni. Dalam musik kontemporer terkenal istilah polychord atau bisa disebut dua kunci yang terdengar dalam waktu yang sama dan bisa melebihi 4 kunci nada. 3. Ritme. Ritme merupakan salah satu unsur kontemporer yang paling mencolok karena ritme bisa membangkitkan semangat, dorongan, dan kegembiraan. Dalam istilah ritme, ada yang disebut poliritmi, yaitu penggunaan dua ritme yang kontras dalam waktu yang bersamaan dan memiliki ketukan yang tidak berat melodi. Melodi adalah tingkatan panjang pendek dan tinggi rendahnya nada dalam musik. Di dalam melodi memiliki range yang besar dan lebar dan menggunakan 12 nada kromatik tanpa tonal center. Karakteristik musik kontemporer dibagi menjadi 6, yaitu 1. Melodi lirik lebih sedikit. 2. Adanya harmoni yang disonan. 3. Ritme yang kompleks. 4. Terdapat banyak suara perkusi. 5. Suara tiup juga lebih banyak. 6. Penggunaan suara sintetis elektronik. Ciri-ciri musik kontemporer. 1. Tema yang tidak biasa. 2. Instrumental yang tidak terbatas. 3. Tulisan musik menggunakan notasi auditif dan notasi tindakan. 4. Teknik garapan merupakan sendiri tata gramatika dan idiom musiknya. Selanjutnya, fungsi musik kontemporer. 1. Mengembangkan jenis musik baru, baik yang berakar dari tradisional ataupun tidak. 2. Gaya musik komponis. 3. Sebagai bentuk ditemukannya dan berkembangnya pun sangat beragam. 4. Terkesan aneh, nakal, dan urakan. Berdasarkan komposisi dan karakteristiknya, musik kontemporer dibedakan menjadi 3. 1. Karya yang bersifat ringan. 2. Karya yang ilustratif penciptaan suasana. 3. Karya yang bersifat otonom, sulit dipahami oleh awam dan menimbulkan kontroversi. Konsep berkreasi musik kontemporer yaitu 1. Pemikiran individu-individu sebagai landasan dalam kreatif musik kontemporer. 2. Karena individu, maka pengembangannya pun sangat beragam. 3. Terkesan aneh, nakal, dan urakan. Berdasarkan komposisi dan karakteristik musik kontemporer dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu 1. Karya yang sifatnya ringan. 2. Karya yang ilustratif penciptaan suasananya.
3. Karya yang bersifat otonom, sulit dipahami oleh awam, dan menimbulkan kontroversi. Tokoh dan karya musik kontemporer Indonesia. Mari kita bahas sejumlah tokoh musik kontemporer Indonesia yang telah menghadirkan musik-musik nyentrik jenis baru. Yang pertama, Slamet Abdul Syukur. Nama lahir Sukandar alias Slamet Abdul Syukur, tempat tanggal lahir Surabaya 30 Juni 1935, wafat Surabaya 24 Maret 2015, profesi sebagai komponis. Slamet dikenal sebagai komponis Indonesia, disebut sebagai salah seorang pionir musik kontemporer Indonesia. Ia juga piawai mengkomposisikan bahan-bahan yang sederhana dan minim ke dalam sebuah musik, sehingga dirinya disebut sebagai komposer minimax. Bunyi-bunyian sederhana seperti desir angin, gesekan daun, gemercik air, bunyi gesekan sapu di jalanan, bunyi ketiak yang ditutup dengan telapak tangan, dan perbincangan orang-orang sekitar mampu digunakan Slamet untuk eksplorasi musik dan menghasilkan komposisi yang luar biasa unik. Slamet sudah lama belajar dan berpengalaman mengolah keterbatasan sebagai tantangan kreativitas. Ia pernah membuat paduan suara dari orang-orang yang bersuara sangau. Bahkan, ia juga menciptakan komposisi musik dari 200 anak pemulung sampah yang bernyanyi sambil memainkan instrumen musik dari bambu. Karya Slamet telah banyak digemari di luar negeri dibandingkan di dalam negeri, seperti Ketut Candu, String Quartet 1, Silence, Points Quarter, Parendisi 1-6, Jakarta 450 tahun, dan Daun Pulus. Dari sekian banyaknya, hanya Daun Pulus yang tersohor di Indonesia. 2. Heri Rusli. Nama lahir Zauhar Zaharansah Fahrudin Rusli. Tempat tanggal lahir Bandung 10 September 1951. Wafat Jakarta 11 Desember 2004. Profesi sebagai musisi budayawan. Heri Rusli tak cuma dikenal sebagai musisi, ia juga seorang guru, seniman, dan pendidik musisi Bandung yang kemudian berkembang menjadi seniman berkualitas. Ia juga merupakan cucu seorang pujangga besar Indonesia, Mara Rusli, yang terkenal akan romansa Siti Nurbayannya. Pada era 70-an menjadi tahun-tahun permulaan namanya melambung lewat grup musiknya, yaitu The Gang of Heri Rusli. Melalui album pertamanya yang bertajuk Filosofi Gang 1971, tanpa basa-basi telah membuat geger dunia musik Indonesia. Selain piawai dalam bermain gitar, Heri juga pintar mempermainkan paduan gong, gamelan, drum, botol, kaleng bekas, dan kiningan secara bersamaan menjadi instrumen musik yang harmonis. Beberapa karya musiknya yang terkenal diantaranya Musik Rumah Sakit pada tahun 1979 dan 1980, Parenthesis, Musik Sikat Gigi pada tahun 1982 di Jakarta, Opera Ikan Asin, dan Opera Kecoa. 3. Djaduk Ferianto. Nama lengkap Gregorios Djaduk Ferianto. Tempat tanggal lahir Yogyakarta 19 Juli 1964. Profesi sebagai seniman. Djaduk adalah seorang aktor dan seniman musik Indonesia asal Yogyakarta, seorang putra dari Bagong Kussudiardja, koreografer dan pelukis senior Indonesia. Selepas pendidikan di Taman Sisyoa, ia melanjutkan pendidikannya di Institut Seni Indonesia, jurusan seni rupa meski tak selesai. Bersama dengan sang kakak Butet Kartarajasa dan Purwanto mendirikan kelompok kesenian Kua Etnika yang merupakan penggalian musik etnik dengan pendekatan modern. Ia juga mengolah musik keroncong dengan membentuk orkes Sinten Remen. Pada tahun 2007, Djaduk bersama Kua Etnika, wartajazz.com
Paningron, dan seniman lainnya menggelar pentas musik jazz bertajuk Ngayog Jazz dan berlangsung dengan sukses. Akhirnya, acara yang ditunjukkan untuk mendekatkan musik jazz kepada masyarakat ini menjadi agenda tahunan di Yogyakarta. Djaduk Ferianto memadukan antara elemen musik tradisional dan modern. Dalam karya musiknya, alat musik yang digunakan sudah sering kita lihat. Hanya saja perpaduan yang belum pernah ada sebelumnya. Misalnya, kendang dipadu dengan flute. Djaduk banyak bereksperimen bersama grup musiknya yang berbasis di Yogyakarta. Sistem Remen. 4. I Nyoman Winda. Tempat tanggal lahir Gianyar, Bali, 13 Juli 1956. Pendidikan STSI Denpasar. Profesi sebagai seniman budayawan. Dengan berbagai adat, ritual, dan upacara yang tak lepas dari berbagai kesenian setempat, bisa dikatakan bahwa masyarakat Bali pada dasarnya adalah seniman semua. Di tengah-tengah komunitas seperti itulah I Nyoman Winda dilahirkan. Sebagaimana dengan masyarakat Bali pada umumnya, Nyoman Winda telah akrab dengan suara gamelan, tembang yang energik, tarian yang penuh gerak, dan keanekaragaman bunyi. Ia sudah piawai menabuh gamelan semenjak kanak-kanak. Bakal musiknya semakin menjadi ketika Nyoman menghabiskan masa pendidikannya di sekolah-sekolah seni. Ia mulai belajar di Konservatori Karawitan Denpasar pada umur 17 tahun. Tahun 1976, ia teruskan studinya di jurusan Karawitan Akademi Seni Tari, Denpasar. Pada 2005, ia tuntaskan studinya di Master of Music di Mills College, California. Sebagai pemain, komponis, dan guru musik di Bali, ia telah berkali-kali bermain, mengajar, dan berkolaborasi dengan para seniman dari luar negeri, seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Australia. Musik tradisional Bali selama ini didominasi alat-alat pukul atau perkusi, sehingga karakteristik musiknya cenderung keras, bersemangat, dan lincah. Inilah yang sering dianggap sebagai ciri khas musik Bali. I Nyoman Winda menggarap musik kontemporer dengan komposisi baru, yaitu simfonis bambu yang dipadu dengan musik vokal. 5. Aloysius Suwardi. Tempat tanggal lahir Sukoharjo, 21 Juni 1951. Profesi sebagai musikus. Begitulah panggilan akrab Aloysius Suwardi. Dikenal sebagai musikus Indonesia asal Surakarta. Ia menggeluti bidang etnomusikologi, terutama karawitan. Ia telah banyak menghasilkan karya musik-musik tradisi yang telah ditampilkan di dalam maupun di luar negeri. Dalam konteks musik kontemporer yang berasal dari tradisi Nusantara, Al dikenal lihai menjadi reparator dan modifikator alat-alat musik gamelan lama dan baru. Ia menciptakan alat musik gambang dan genre mikro dari bahan-bahan keseharian seperti bambu, katu, air, metal, dan barang-barang bekas. Gamelan gentah sudah lama dianggap mati oleh Kerajaan Solo. Suara yang indah itu tampak-tampaknya terngiang di telinga dan menggugat pikiran dan perasaan Al Suwardi, yang akhirnya bersusah payah membuat pelataran gamelan gentah baru, yang orientasi baru dan tangga nada yang baru pula. Suara genta
Begitulah judul yang akan menggema dari musik kontemporer Al-Swardi. 6. Royke. Royke merupakan seorang musisi yang secara khusus mengeksplorasi musik-musik kontemporer dengan media perkusi dan alat-alat musik akustik. Musik-musik Royke jauh dari nuansa futuristik. Ia tampilkan komposisi dengan kendang, drum, akustik, serta petikan gitar dengan komposisi yang terkesan klasikal. Dalam lagu-lagunya, Royke membuat komposisi klasik yang mungkin terdengar suram. Namun sebenarnya, karya seperti ini memiliki kedalaman rasa yang berbeda. Rasa yang coba digambarkan lebih menyerupai bentuk karya etnik. Tentu saja, hal tersebut tak bisa dilepaskan dari kondisi budaya Indonesia yang lekat dengan nuansa tradisional. 8. Jomped. Secara khusus, musik kontemporer Jomped merupakan komposisi musik dari proses kreatifnya dan proses pencariannya dalam mengeksplorasi media komputer. Musik yang terkesan tak lazim ini lebih mengarah pada bentukan musik elektronis dengan dipadukan dengan efek cahaya yang menimbulkan nuansa futuristik. Untuk menghidupkan musiknya, Jomped menambahkan beberapa perangkat software yang secara khusus dibuat untuk menciptakan bunyi seperti yang diinginkannya. Misalnya, bunyi tembakan laser seperti dalam film-film futuristik dan suara drum elektrik sebagai pengatur tempo atau ritme yang diinginkan. 7. Faul Gutama. Nama lengkap Faul Gutama Soegidjo. Lahir Yogyakarta 29 Januari 1934. Wafat Jerman 8 Januari 2019. Faul mengawali karirnya sebagai komponis musik kontemporer ketika dirinya masih berada di Jerman untuk mendalami komposisi selama 2 tahun. Sebelum dirinya pindah ke Jerman, ia kuliah di jurusan instrumen biola di Conservatorium Amsterdam, Belanda. Ia juga mendalami teori musik dan menjadikan kedua subjek tersebut sebagai bidang utama. Bersama kelompok Banjar Group bentuknya, Faul memainkan sejumlah komposisi berupa musik avant-garde dan musik-musik baru berlatar gamelan. Dalam mencari cara strukturisasi melodi dan lain-lainnya, ia sampai mendalami musik tersebut selama 15 tahun. Setelah kuyup dengan musik barat yang ia pelajari di sekolah formal. Di samping menciptakan karya-karya musik kontemporer barat, Faul telah melahirkan beberapa karya yang berangkat dari gamelan atau non-barat. Dalam satu periode, ia memberinya nama musik leluhur baru. Sesudah itu, Faul melanjutkan pencapaiannya dengan membuat komposisi musik untuk pemusik tunggal. Hal ini ia tunjukkan dengan karyanya yang berjudul Gefustau atau Timbunan Rasa yang ia bawakan sendiri dalam pembukaan pameran seni rupa G. Sidarta Soegidjo di Bentaran Budaya Jakarta 2002.